Halo semuanya, kembali lagi dengan konten alur cerita serial WandaVision. Dalam episode 8 yang baru saja dirilis, terungkap sebuah kisah yang menjelaskan asal-usul dari Agatha Harkness, asal-usul kekuatan dari Wanda, dan yang menarik, terciptanya Vision putih hasil proyek katarak yang dilakukan oleh Taylor Hayward. Nah, kenapa bisa demikian? Langsung saja kita saksikan alur kisahnya sampai selesai. Melanjutkan dari episode sebelumnya, kali ini kita diberikan penjelasan mengenai masa lalu dari Agatha Harkness. Kembali ke tahun 1963, di sebuah tempat bernama Salem di daerah Massachusetts, terlihat sekelompok penyihir sedang menyeret seorang wanita. Wanita itu ternyata adalah Agatha Harkness yang harus dihukum karena melakukan perbuatan terlarang. Para penyihir berbaris melingkarinya, dengan Agatha yang berada di tengah dan diikat pada sebuah tiang. Satu penyihir yang terlihat sebagai pemimpin kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada Agatha. Wanita itu menginterogasi Agatha karena dia sudah mencuri pengetahuan yang tidak sesuai dengan umurnya. Ternyata Agatha menggunakan praktek sihir gelap dan ini dianggap menentang serta mengkhianati perkumpulan penyihir. Walaupun Agatha berdalih dengan mengatakan tidak tahu soal perbuatannya, para penyihir kemudian mengucapkan mantra secara bersamaan. Wait. Sesaat kemudian keluarlah energi berwarna biru cerah yang menusuk ke dalam tubuh Agatha. Di sini ada dua kemungkinan, mereka akan menghabisi Agatha atau bisa saja mereka ingin mengeluarkan sihir gelap dari dalam dirinya. Agatha terlihat menjerit kesakitan, tapi tetap saja hukuman harus dilakukan. Agatha bahkan meminta tolong kepada pemimpin penyihir tersebut yang ternyata adalah ibunya sendiri. Hukuman itu masih berjalan, tapi mengerikannya kekuatan gelap milik Agatha ternyata lebih kuat. Dia malah menyerap balik energi dari para penyihir sampai membuat tubuh mereka menjadi mayat kering. Ibu Agatha masih mencoba melawannya, tapi sama saja dia kalah dengan kekuatan anaknya sendiri. Agatha kemudian meninggalkan mayat mereka. Dia kemudian pergi sambil mengambil liontin besar yang menandakan perkumpulan para penyihir Salem. Sekarang kita kembali ke zaman sekarang. Wanda yang marah setelah melihat masa lalu Agatha dan perbuatan jahatnya selama ini langsung mencoba untuk melawannya. Tetapi pengetahuan Wanda yang minim soal kekuatan sihir menjadi sebuah kekurangan bagi dirinya. Di dalam ruangan ini, ternyata sihir Wanda tidak berfungsi. Pasalnya ada mantra penghalang yang berada di sekelilingnya. Mantra itu disebut oleh Agatha sebagai rune, yang melarang kekuatan sihir siapa saja kecuali pengguna mantra itu. Dalam kondisi yang terikat, Agatha kemudian memperlihatkan tujuannya selama ini. Jadi Agatha ini sangat tertarik dan penasaran kenapa Wanda bisa sangat kuat. Bahkan Wanda yang seorang diri bisa melebarkan hex dan mengendalikan seisi kota Westview. Hal ini dianggap menarik bagi Agatha yang memang gila kekuatan. Bahkan di sini, untuk mendapatkan informasi itu, Agatha membeberkan bahwa dirinya lah yang mengirim Pietro palsu atau mata dan telinga dari Agatha yang disebutnya sebagai Pietro. I got close with fake Pietro, if you will, but no dice. Dengan tujuan untuk menggali informasi kenapa Wanda bisa sangat kuat. Oleh karena itu, dalam scene Halloween, Pietro palsu alias Pietro penasaran dengan kekuatan Wanda, tapi Wanda belum sempat menjelaskan karena pada saat itu Billy datang dengan ekspresi yang ketakutan. Agatha juga menjelaskan karena tidak bisa mendapatkan tubuh Quicksilver asli yang berada di Sokovia nan jauh di sana, membuatnya memanfaatkan sihirnya
untuk menipu Wanda dengan Pietro palsu. Dengan mantra yang cepat ditambah kondisi Wanda yang rapuh, Agatha dapat dengan mudah menipu Wanda dengan Pietro palsu itu. Penjelasan ini dia ucapkan sambil mencontohkan menggunakan seekor serangga, dan ini adalah sihir klasik yang mudah dilakukan untuk mengecoh pikiran Wanda. Mind control. A classic. Quick incantation and a feeble sight. Sihir kedua yang dipamerkan oleh Agatha adalah merubah bentuk suatu benda. Dia merubah serangga itu menjadi seekor burung, terlihat seperti sihir tingkat atas, tapi itu masih di bawah kekuatan Wanda. Jika Agatha bisa mengendalikan seekor serangga dan merubah wujud dari benda apapun, Wanda malah bisa mengendalikan pikiran dari penduduk seisi kota. Bahkan dia bisa merubah bentuk benda apapun sesuka hatinya. Ini yang membuat Agatha merasa sangat excited dengan kekuatan yang dimiliki oleh Wanda. Agatha ini penasaran, Wanda belajar dari mana? Dia berguru dengan siapa? Dan hal-hal seperti itulah yang ingin diketahui oleh Agatha. Dan untuk menjawab semua keingintahuannya, Agatha kemudian melihat ke dalam masa lalu milik Wanda untuk mengetahui di mana kekuatan dahsyat itu dia dapatkan. Wanda semula menolak, tetapi anak kembarnya dijadikan sandera yang mana memaksa Wanda untuk mengikuti keinginan dari Agatha. Ritual kemudian dimulai. Agatha mencabut satu rambut milik Wanda dan merapalkan mantra. Dia mengirim rambut ke dalam pintu sihir dan voila, ada beberapa scene penting yang sekaligus menjelaskan masa lalu dari Wanda. Scene yang pertama, kembali ke Sokovia belasan tahun silam. Terlihat orang tua Wanda, ada Irina dan Oleg Maximov yang tampak harmonis. Di sini Wanda kembali mengingat saat-saat ketika dia masih seorang anak yang didamba dengan kehangatan sebuah keluarga kecil. Rutinitas keluarga itu sederhana, walaupun jauh dari kata mewah, nyatanya cukup memberikan kesan keluarga yang bahagia. Pada malam itu, mereka menyaksikan tayangan DVD dengan tema sinetron komedi lawas yang sangat membekas di ingatan Wanda. Maka dari itu, dia terapkan sitkom ini untuk serial WandaVision. Walaupun di luar sedang terjadi baku tembak, karena Sokovia adalah negara yang berkonflik, nyatanya mereka tetap menonton acara tersebut. Tapi sayang, keharmonisan ini dihentikan oleh serangan bom yang menyasar ke rumah mereka. Ibu dan ayahnya tewas, sementara Wanda berlindung di bawah tempat tidur. Sesaat kemudian bom berikutnya datang dengan tulisan Stark Industry yang untungnya tidak meledak karena bom itu rusak. Karena belum mendapatkan asal-usul kekuatan Wanda, Agatha kemudian melanjutkan browsingnya menjelajah ingatan Wanda. Scene yang kedua memperlihatkan masa lalu Wanda ketika menjadi bahan eksperimen yang dilakukan oleh Hydra. Terlihat Wanda memasuki ruangan kosong dengan tongkat scepter dan dua penjaga Hydra yang menjalankan eksperimen tersebut. Ketika akan dimulai, salah seorang penjaga merasa takut karena sudah banyak orang yang tidak selamat akibat eksperimen ini. Satu petugas lainnya langsung memutuskan untuk segera melakukannya. Sebenarnya eksperimen ini sederhana. Wanda hanya diminta untuk menyentuh Infinity Stone dan ternyata batunya sendiri yang malah mendatangi Wanda. Batu itu melayang dan ketika disentuh, dia berubah menjadi warna kuning memperlihatkan bentuk aslinya. Cahaya dari Mind Stone bersinar sangat terang, dari tengahnya muncul sosok misterius dengan wujud bayangan mirip dengan Scarlet Witch. Sesaat kemudian, Wanda jatuh dan pingsan. Memang, Infinity Stone ini sangat unik. Dia bisa memberikan kekuatan bagi siapapun yang dirasa cocok. Sebelumnya sudah ada beberapa superhero yang mendapatkan kekuatan dari jalur nutrisi ini. Namun anehnya, rekaman CCTV tidak mendapatkan tayangan dari eksperimen Wanda, membuat para antek Hydra merasa kebingungan. Dan ketika diisolasi, Wanda terlihat menyaksikan tayangan komedi
dengan tahun yang lebih baru, yang mana ini menginspirasinya juga dalam membuat Hex di Westview. Nah, dari scene flashback ini, Agatha bisa menyimpulkan bahwa Wanda bisa sangat kuat karena pengaruh dari Infinity Stone. Namun dia semakin penasaran dan melanjutkan penjelajahannya. Pada scene yang ketiga, diperlihatkan Wanda yang masih baru menjadi member Avengers. Dia menyaksikan tayangan sitkom sambil berduka. Beberapa saat yang lalu, saudara kembarnya meninggal karena dibunuh Ultron. Wanda yang dibawa ke markas Avengers masih mencoba beradaptasi dengan tempat baru dan orang-orang baru, tanpa disertai dengan kehadiran saudaranya. Di sini Wanda sadar bahwa Vision sedang mengamatinya diam-diam di balik tembok. Wanda memintanya masuk dan mereka kemudian duduk bersebelahan. Di sini, Vision yang masih tercipta beberapa waktu yang lalu masih beradaptasi dengan dunianya. Wanda dan Vision kemudian saling curhat dan Wanda merasa nyaman dengan kehadiran Vision. Walaupun dia robot, tapi memiliki hati selembut bidadari. Dia pria yang baik hati dan mau menjadi pendengar serta pemberi saran bagi keluh kesah Wanda. Maka hasilnya, mulai dari sini, gelembung-gelembung cinta dari keduanya mulai bertebaran. Tapi begitu kembali ke dunia asli, Wanda teringat Vision sudah mati. Agatha kemudian melanjutkan penjelajahannya ketika Wanda mencuri tubuh Vision yang disembunyikan oleh organisasi SWORD. Adegan flashback yang keempat memperlihatkan Wanda yang ingin menemui potongan tubuh dari Vision. Permintaannya semula ditolak, tapi akhirnya dia dipertemukan dengan Direktur Taylor Hayward. Pria itu menunjukkan bahwa tubuh Vision sedang dirangkai kembali, sementara Wanda sendiri melihat dengan sangat berduka. Di depan matanya, dia melihat kekasihnya dipotong-potong. Dilas, potongan kepala yang sudah tidak bernyawa, dengan banyak kabel yang menjuntai di sana-sini. Dari ekspresi wajahnya dan tubuhnya yang bergetar, bisa dilihat bahwa Wanda sangat bersedih. Wanda semula ingin menguburkan jasad Vision dengan layak, selayaknya manusia jika meninggal. Tapi Hayward tidak mau, karena akan sia-sia rasanya jika kita mengubur vibranium senilai 3 miliar dolar begitu saja. Jumlah yang sangat fantastis jika dirupiahkan. Dengan alasan atas nama hukum dan undang-undang, Hayward kemudian membongkar tubuh Vision, sebuah senjata hidup yang sangat kuat. Ini akal-akalannya saja, karena sebenarnya dia ingin membangkitkan Vision dengan proyek kataraknya, yang mana akan diperlihatkan Vision putih di akhir video nanti. Wanda kemudian menyentuh kepala Vision, tapi sudah tidak merasakan kehidupan di dalamnya. Jadi penjelasan Hayward di episode sebelumnya tentang Wanda yang mencuri jasad Vision itu salah besar. Itu hanya karangan Hayward untuk menutupi proyek katarak yang sedang dilakukannya. Dengan tangan kosong dan rasa kesedihan, Wanda kemudian memutuskan menuju ke Westview. Kenapa dia menuju ke sana? Karena di tempat itu mereka sudah membeli sepetak tanah, tapi sayang Vision malah mati dibunuh Thanos. Impian mereka untuk hidup bahagia bersama sampai tua akhirnya harus pupus seketika. Wanda kemudian sampai di kota Westview, sebuah kota yang terlihat sepi dan tidak terurus, apalagi semua ini disebabkan orang-orang yang menghilang karena ulah Thanos. Dengan kesedihan tingkat tinggi akibat depresi, kehilangan orang yang dicintai, menyebabkan Wanda menjadi sendiri, dan impian yang batal terlaksana, Wanda memusatkan kekuatannya dan dia menjadi sangat kuat. Dengan kekuatan reality warping, dia menciptakan hal atau mengubahnya sesuai keinginannya. Dia membangun rumah di atas tanah untuk mewujudkan mimpi indahnya bisa tinggal bersama Vision. Dia juga menyihir seisi kota Westview dengan mengendalikan orang-orang yang ada di dalam sesuai keinginannya. Dan yang jelas, di sini Wanda menciptakan Vision dengan kekuatan tersebut. Ini sekaligus menjelaskan kenapa Vision lupa dengan masa lalunya sebelum dia pergi ke Westview.
karena dia ini diciptakan kembali oleh Wanda sendiri. Sebuah kekuatan hebat yang bisa dengan mudah dilakukan oleh mereka yang memiliki reality warping. Kalian yang penasaran dengan pengguna reality warping terkuat bisa cek di video kanan atas ini. Wanda kemudian tersadar. Dia melihat banyak lampu studio dan kamera dengan Agatha yang menjadi penonton. Di sini Agatha kemudian sadar dan sudah menemukan jawaban dari mana asal-muasal kekuatan Wanda yang sangat kuat itu. Di luar rumah, Wanda kemudian melihat anak kembarnya yang disandra oleh Agatha. Dia sudah berubah ke dalam wujud penyihir jahat dan mengatakan dia sudah tahu siapa Wanda ini. Menurut Agatha, Wanda adalah sosok yang sangat kuat, sangat berbahaya yang seharusnya dianggap sebagai mitos. Wanda adalah makhluk yang bisa menciptakan apapun dengan seketika, tapi Wanda menggunakannya untuk menciptakan kehidupan bahagia dengan kekasihnya. Padahal dengan kekuatan sehebat itu, Wanda bisa melakukan hal lebih yang tentu membuat Agatha menjadi iri. Di akhir video ini, Agatha kemudian mengatakan Wanda sudah menciptakan anak kembar, mengendalikan Westview, dan menciptakan Vision. Ini berarti Wanda sudah menggunakan Chaos Magic, sebuah sihir kehancuran. Jika kita melihat ke dalam komik, Chaos Magic ini adalah sihir kuat yang bisa membuat penggunanya memanipulasi, membengkokkan, dan merekonstruksi struktur keberadaan dan realita sesuai keinginannya. Tapi sayang sihir ini membawa kehancuran total ke alam semesta. Bahkan para Sorcerer Supreme seperti Doctor Strange menganggap sihir semacam ini tidak pernah ada. Dan Chaos Magic ini erat hubungannya dengan sosok bernama Chthon, dewa kekacauan yang sudah ada sejak lama, dan dia membuat buku Darkhold, buku sihir berisikan kekuatan jahat. Adegan ini kemudian ditutup dengan Agatha yang menyebut Wanda sebagai Scarlet Witch karena kekuatan Chaos Magic yang dimilikinya. That makes you the Scarlet Witch. Pada adegan credit scene, terlihat Direktur Hayward yang sudah berhasil menghidupkan kembali tubuh Vision dari Project Cataract. Sekarang, dia hanya membutuhkan satu unsur pelengkap, yaitu sihir Wanda sendiri. Begitu sihir Wanda yang menempel pada drone diekstraksi, Vision putih kemudian bisa dihidupkan. Berbicara soal Vision putih, ini mengingatkan kita pada referensi komik West Coast Avengers dari nomor 42 yang rilis tahun 1989. Di dalam komik, Vision kehilangan warna karena dibongkar oleh satuan tugas multinasional yang dipimpin oleh seorang pria bernama Cameron Brooke. Dia kemudian membongkar Vision sebagai tanggapan atas tindakannya mengambil alih senjata nuklir di Amerika. Dan akibatnya, Vision kemudian kehilangan setengah dari ingatannya. Jika hal seperti ini akan diterapkan di MCU, ini bisa dimanfaatkan oleh Hayward dengan memerintahkan Vision sesuai keinginannya. Dan demikian adalah alur cerita dari WandaVision episode ke-8. Bagi kalian yang menemukan teori atau mendapatkan informasi penting, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau menurut kalian menghibur, subscribe Marvel Indo bagi yang belum, dan sampai jumpa di video lainnya.